Hai, kali ini saya akan ngenalin kalian ke sosok yang sangat keren. Seorang putra bangsa yang menyelamatkan tanah air dari serangan wabah berbahaya. Ya, dia adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo. Putra bangsa yang terlahir dari keluarga ningrat dan berada yang berasal dari Jawa Tengah. Ia termasuk orang yang istimewa karena bisa memulai pendidikannya di sekolah Belanda dan lulus sebagai lulusan terbaik hingga melanjutkan pendidikan di sekolah dokter terbaik di Stovia. Dengan segala keistimewaan yang dia miliki, ia bisa saja duduk berpangku tangan dan bersenang-senang bersama kompeni-kompeni Belanda dan keluarga berada lainnya yang menjadi kawan-kawan penjajah. Tapi tidak. Ia adalah putra bangsa yang berjiwa nasionalis tinggi. Semuanya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku sekolah. Di saat teman-temannya bangga menggunakan setelan jas ala Eropa, dia memilih menggunakan pakaian adat karena merasa sebagai anak rakyat. Jiwa nasionalismenya semakin tumbuh dan berkobar setelah dia melihat perlakuan rasis penjajah kepada masyarakat kurang berada. Membuat dia memutuskan untuk membuka praktik setelah lulus sekolah dan menjadi dokter rakyat. Menggratiskan pengobatan bagi warga tak mampu dan menaruh patokan harga besar bagi penjajah sebagai bentuk perlawanan. Tak sampai di situ, nasionalisme dan amarahnya kembali mencuap ketika mendengar berita yang menggegerkan seluruh Nusantara. Waktu itu, tahun 1910, wabah pes masuk ke Indonesia melalui beras yang diimpor oleh Belanda dari Burma, atau yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Wabah itu terjadi di Kota Malang. Yang membuat Dr. Tjipto marah adalah perlakuan rasis Belanda yang mengirimkan dokter hanya untuk mengobati para warga Belanda dan orang-orang kaya tentunya. Sementara rakyat biasa diabaikan begitu saja. Tanpa pikir panjang, Dr. Tjipto berangkat ke Malang dari kota Solo. Bersama 14 dokter lainnya, beliau menjadi relawan di kota Malang tanpa disertai APD yang lengkap. Dia pergi dari kampung ke kampung mengobati warga-warga yang terkena wabah pes ini. Hingga ia berhasil menyembuhkan kota Malang dari wabah ini. Tak henti sampai di sini, ia semakin membara untuk melawan kolonial Belanda melalui pena dan tinta. Ia menyuarakan semua perlawanannya dalam bentuk-bentuk tulisan yang tertuang dalam cetakan surat kabar. Salah satu di antaranya adalah surat kabar di Express. Ia juga pernah menjadi bagian dari organisasi Budi Utomo. Hingga saat ini kita mengenalnya sebagai bagian dari 3 serangkai. Meskipun tak sempat menghirup udara kemerdekaan, tapi ialah salah satu pejuang kemerdekaan yang jasanya patut dikenang. Hingga namanya diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia, Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo, di mana pasien yang tak bisa disembuhkan dari berbagai daerah akan dirujuk, sebagaimana jasanya kepada bangsa kita. Meskipun hari ini Dr. Tjipto sudah tiada, tapi semangatnya masih tetap ada. Semangatnya masih bisa membara. Adalah kita, para generasi bangsa yang punya tugas melanjutkannya. Melanjutkan perjuangannya melalui karya. Tunai sudah janji bakti dari Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dan hari ini adalah tugas kita untuk tunaikan janji bakti kita untuk Ibu Pertiwi. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Jasamu akan selalu kukenang.